Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali nggih untuk sesi yang ketiga ini, luar biasa. Barangkali di rumah Bapak Ibu ada yang sampai basah tisunya seperti itu. Kami di sini juga merasakan hal yang sama. Luar biasa paparan dari Bunda Hasni terkait dengan bagaimana ketika kita memiliki peran ganda sebagai orang, kesadaran kita untuk membangun bahwa anak-anak itu adalah amanah Allah. Itu yang pertama. Pelajaran pertama yang tadi bisa kita simpulkan dari Bunda Hasni adalah bahwa anak adalah amanah Allah. Anak masih memiliki sumber daya yang jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan kita orang tuanya, sehingga kita pun harus bisa menerima reaksi apapun yang saat itu anak berikan kepada kita, karena memang itulah hal terbaik yang bisa dia lakukan saat dia merespon emosi yang ditunjukkan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kita sambil menunggu, saya berhubungan kembali dengan Bunda Hasni. Bapak Ibu masih bisa untuk memberikan pertanyaan. Insya Allah nanti akan kita akhiri pukul 11:30. Dan di kami masih ada sekitar 4 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu yang misalnya masih ada bagian waktu, nanti bisa untuk kami sampaikan ulang. Sambil menunggu Bunda Hasni untuk bergabung kembali. Belum dibuka. Bunda itu nggak lihat HP. Ibu askir takunnya ibu ya. Sudah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan pemirsa live IG hari ini yang masih setia untuk mendengarkan dan menyimak paparan dari beberapa hal yang disampaikan Bunda Hasni. Halo Bunda. Yuk, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak yang terjewer Bunda. Ya, alhamdulillah saling menjewer. Saling menjewer ya. Luar biasa suntikan motivasinya membuat beberapa dari teman-teman kami dan beberapa wali murid merasa sangat terharu, bahkan sampai menitikkan air mata. Saya pun sebenarnya menahan itu gitu ya. Dan ya akhirnya memang banyak cara untuk Allah mengingatkan kami semuanya, dan qadarullah hari ini kami diingatkan melalui lisan Bunda. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebaikan untuk saya pribadi, untuk teman yang tadi bertanya, dan juga untuk Bapak Ibu lainnya yang menyimak acara ini. Ya. Iya. Baik Bunda, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mbak Ati. Nggih. Ya Bunda. Boleh Bunda tambahkan sedikit ya? Oh iya, boleh Bunda, monggo. Sedikit ya untuk yang pertanyaan tadi ya. Jadi tabungan maknanya ditambah ya. Itu modal dari dalam tuh. Kalau meaning kita terhadap anak itu semakin kuat, insya Allah kontrol kita semakin bagus. Jadi katakan tadi udah ya meaningnya ya, anak tuh amanah Allah loh. Iya. Benar. Dan kita akan pulangkan. Tuh. Ya. Dan yang kedua, selamanya kita adalah pembimbing. Bukan hakim, bukan polisi, bukan jaksa, bukan penuntut. Kita pembimbing. Allah titip dibimbing. Ya, gitu ya. Rasulullah itu tidak keberatan mengetuk pintu rumah Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib sampai sudah menikah. Nggak keberatan ngetuk pintu.
ya untuk sama-sama membangunkan sholat malam. Coba itu. Ya artinya ya kita akan terus bersama saling mengingatkan, saling membimbing. Yang ketiga, anak sudah melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini sesuai dengan apa yang dia punya. Jangan minta yang dia nggak punya. Kita nyuruh dia jadi kurota ayun, tapi kita nggak jadi penyejuk buat hati dia. Berat jadi kurota ayun. Tapi kita suka melotot, ya. Kita mudah mengeluarkan kata-kata yang membuat panas hati dia. Terus dia dari mana belajar jadi kurota ayun nih, gitu ya. Kemudian karena itu konsekuensi dari yang ketiga adalah jadilah jalan anak untuk menambah sumber daya. Jadi kalau anak sekarang belum bisa patuh, banyak bangkang, masih mangkel, susah di ini, bismillah ya Allah bimbing saya untuk membimbing dia menjadi lebih bisa mengatur emosinya, membantu dia, membimbingnya untuk membantu dia mengatur aktivitas hariannya. Kalau kita komit dengan ini, kita sendiri akan menjadi lebih baik, ya. Oh, dia melihat saya, cara marah saya, dia melihat cara saya menjawab, dan ini kita akan. Nah, yang kelima, Bunda tahu kita semua punya tekanan. Kita semua juga bukanlah manusia yang bebas dari problem gitu ya. Karena itu rutinkan melakukan latihan pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan emosi negatif. Satu, latihan itu. Yang kedua, latihan menabung rasa syukur. Jadi melepaskan emosi negatif, menabung rasa syukur. Lakukan tiap hari, bangun tidur atau mau tidur, monggo. Bunda melakukannya setiap bangun tidur dan setiap mau tidur. Jadi, bangun tidur itu jangan langsung turun kakinya kemana-mana. Berhenti dulu di pinggir tempat tidur. Akhlak yang diajarkan agama adalah membaca doa. Lihat doanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa luar biasa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku setelah matiku. Segala puja bagimu. Berarti hari itu Allah ingin menjadi hari baru. Hari di mana kita bangkit dari kematian menuju kehidupan yang lebih baik. Sehingga berganti hari itu harus rekomitmen gitu. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita diajak untuk mengingat perjalanan ini, lapis-lapis perjalanan berganti hari ini adalah ilaihin nusyur, kembali pada Allah. Nah, karena itu bangun, berdoa, hayati, kuatkan keinginan untuk bersyukur. Kan udah alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, boleh ditambah dengan misalnya kalau saya bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah telah membangunkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh rasa syukur berlimpah padamu ya Allah, jaga ini. Buat beberapa kata. Boleh ditambah afirmasi yang lain. Ya, hari yang baru, komitmen baru, ingin lebih baik, penuh rasa syukur karena sadar kita akan pulang kepada Allah, tidur untuk dibangkitkan di alam yang berbeda. Allah sudah kasih amanah buat kita, kita syukuri semua. Oke. Nah, kemudian latihan untuk melepaskan emosi negatif. Kalau kita ada beban di kantor atau merasa letih, jangan langsung merespon anak. Ya. Terus gimana, Bunda? Atur nafas paling enggak 10-15 kali. Kita kan sama, saya juga masih latihan. Jadi kalau feeling kita lagi enggak enak, bila perlu sebelum masuk rumah, itu kita udah selesai 10 napas. Allah. Nah, waktu nafas turun, tuh relax. Lepaskan beban. Allah. Bahkan kalau kita punya tangkai pohon yang bisa jadi simbol kita meletakkan beban, secara mental kita letakkan di situ. Sebelum masuk rumah, gantungkan. Pasrahkan pada Allah. La quwata illa billah. Urusan sekolah, urusan tetek bengek, urusan macam-macam, cantolkan di tangkai itu. Simbol kalau kita pasrah pada Allah. Masuk ke rumah sudah dengan senyuman. Orang yang di dalam nggak tahu, Bu, kita bawa apa, kita cerita apa. Jangan, mereka tidak boleh menanggung beban kita. Ya kan, mereka kan tidak bertanggung jawab terhadap itu semua. Ya, sehingga tidak adil kalau kita racuni gitu. Tapi kita emang nggak kuat kalau kita tidak berpasrah pada Allah gitu. Karena itu simbol pasrah itu adalah tarik dan hembuskan nafas, nafas tarik, sadar masalah, nafas keluar, pasrahkan. Besok ambil lagi kalau memang perlu diambil. Kalau nggak perlu diambil karena memang nggak bisa dipecahkan, serahkan betul-betul pada Allah. Itu yang kita sebut sebagai ikhlas tawakal. Kita masuk ke rumah,
itu kan udah kita taruh di luar, jangan bawa masuk. Napas sudah 10 kali, minum air putih, zikir. Ketemu anak, dia kan baru ya ketemu kita. Gimana tadi, seneng di sekolah? Gimana tadi belajar daringnya, nak? Ada yang bisa Bunda bantu? Nanti mungkin habis isya lah ya, Bunda istirahat sebentar. Kalau kita lagi lelah, nggak usah bohongan, nggak usah dipaksa-paksain, bilang aja, pengen banget nemenin kamu belajar, tapi agak letih ya di sini Bunda, agak kenceng nih. Insya Allah sembuh nih bentar lagi nih. Nah, mungkin itu justru melatih empati, ya. Anak-anak sini mama, sini Bunda, sini Umi, aku pijetin misalnya. Whatever ya, apapun itu saya tidak menutup mata, beban kita pasti berbeda-beda, dan saya percaya bahkan ada orang tua yang menjalankan peran sebagai orang tua itu dengan membawa luka ya, entah karena hubungan dengan pasangan, entah pekerjaan, entah kondisi keluarga besar. Saya percaya kita semua membawa itu semua. Dan tolong Bapak Ibu, Bismillah ya, bangun terus rasa ikhlas tawakal ya, insya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan itu juga yang akan terkirim ke anak-anak. Anak-anak belajar tawakal, anak-anak belajar ikhlas gitu. Nah, tiap hari itu ya, kalau untuk yang latihan nafas tarik, nafas keluar, itu tiap hari aja. Napasnya namanya nafas diafragma, nanti browsing ya, bukan nafas dada. Kalau nafas dada tuh gede. Ini nafas dada. Nafas diafragma itu yang naik perut. Nah, itu lakukan. Semakin sering kita lakukan sambil nunggu lampu merah, sambil nunggu antrian, sambil duduk sebelum makanan siap. Itu kita sama dengan sedang menabung senjata untuk menghadapi serangan. Nah, jadi kalau ada kejadian yang nggak menyenangkan, kita sudah menabung oksigen banjir ke otak lebih banyak, kemudian jantung sudah kita kondisikan ya, agar detaknya lebih ritmis, sehingga kalau ada pengalaman-pengalaman negatif, kita lebih mudah mengatur ritme jantung dan nafas kita. Bu Hasi kok dari tadi ngomong jantung, kenapa? Catat, hasil penelitian mengatakan bahwa gelombang elektrik dan magnet jantung itu 5.000 lebih besar daripada gelombang yang dihasilkan otak. Jadi tahu EKG ya. Ini mungkin ada Bu Guru Bapak Ibu yang bidangnya memang di sini Dokter. ya. Iya, ya itu mungkin bisa berbagi lebih banyak. Jadi gelombang elektrik dan gelombang magnetik yang dipancarkan oleh jantung itu 5.000 kali lebih luas daripada otak, EEG. Itu nggak main-main. Kenapa Rasulullah mengatakan salah satu tafsir akademiknya, ala inna fil jasadi mudghah, fa iza soluhat soluhal jasadu kulluh, fa izal fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Qalbu itu apa? Ingatlah di dalam diri, dalam jasad ini ada segumpal daging. Ya, apabila segumpal daging itu baik, maka baik Baiklah seluruhnya. seluruh. Apabila dia buruk, buruk seluruhnya. Buruklah seluruh. Ingatlah, segumpal daging itu adalah Jantung ya, jantung ya. jantung, ya, adalah jantung. Kolb itu bentuk jasadnya adalah jantung. Bukan ya. hati ya. Bukan hati. Hati itu kan liver. Ini kan heart. Heart itu kan jantung. Biar nggak bingung, kita sebut aja jantung hati. Jadi bentuk jasad dari daging itu jantung. Tapi bentuk abstrak dari kolb itu adalah hati. Hati yang tak tampak. Hati yang kita sebut sebagai hati. Ya itu nggak apa-apa kita sebut hati. Tapi organnya bukan liver. Tapi heart, jantung. Yang dia memang memancarkan gelombang. Ya, dan sekarang riset tentang jantung ini sedang banyak sekali menarik perhatian para ilmuwan dan menguatkan kenapa Rasul mengatakan takwa hahuna. Itu kan pernah ya ada hadis takwa hahuna. Takwa itu di sini gitu. Nah, jadi hubungan antara otak dan jantung itu sekarang sedang banyak diriset, dan mengatur jantung itu menjadi pekerjaan harian mukmin ya, agar kita bisa lebih salimatul qalb. Ya, menjadi selamat jantungnya dalam bentuk fisik, selamat hatinya dalam bentuk non fisik. Wallahu a'lam bishawab.
Padahal Mbak Ati. Ya, nggih. Luar biasa Bunda tambahannya. Saya akhirnya nggak berhasil menahan air mata ini. Air mata itu justru teman kita menjadi orang tua ya. Tanya pada diri kita kapan terakhir kita meneteskan air mata. Karena itu tanda lembutnya hati, tanda terhubungnya kita dengan hikmah. Syukuri aja ya, syukur. Baik Bunda, melanjutkan pertanyaan yang keempat dari Iya. Bundanya Taki. Ya, Taki. pertanyaannya, bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kedekatan yang intim antara ayah dan anak yang berjauhan? Karena adanya pandemi ini menyebabkan si ayah tidak bisa pulang sesering dulu sehingga waktu untuk berinteraksi secara langsung menjadi hilang. Barangkali ini untuk pasangan yang LDR ini Bunda. Mohon untuk pencerahannya, monggo. Nah kan, alhamdulillah, terima kasih ya Bu, udah sharing. Ya kan, ini yang Bunda maksud. Kita itu pasti punya dinamika sendiri-sendiri ya, yang masing-masing paham bahwa ya masing-masing punya punya stimulus tekanannya masing-masing. Nih termasuk saudara kita nih ya, ibu kita yang LDR di saat pandemi, beban di rumah sedang fokus di rumah, jadi ibu di rumah, jadi guru di rumah, jadi pembimbing di rumah, pengawas di rumah, penjaga di rumah, pengembang program di rumah. Gitu ya. Kita justru kehilangan sumber dukungan langsung dari orang yang sangat kita harapkan ada di dekat kita. Ini kan bukan perkara yang mudah. Aduh, saya juga bisa merasakan beratnya ya. Dan saat itulah kemudian sekali lagi pertanyaannya sama, sadari situasinya, terima apa adanya, siapkan diri. Aku sadar, aku siap, aku terima. Aku sadar suamiku dengan tanggung jawab dan beban pekerjaannya, karakteristik pekerjaannya menuntut ini LDM, long distance marriage ya. Aku sadar ya Allah, aku terima ya Allah, ini terjadi bersamaan dengan pandemi. Ya Allah, bantu aku untuk menyiapkan apapun yang perlu aku siapkan untuk mengurangi risiko atau bahkan untuk mendapatkan banyak kebaikan dari sini. Nah, ini terus dimaknai seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Maka selalu saja pola komunikasi dan pola koordinasi jarak jauh itu yang kita harus siasati gitu ya. Jadi kenapa? Gimana caranya agar resiko berjauh jarak itu tidak sampai memberikan resiko berlanjut gitu loh ya. Artinya tidak memberi resiko yang terlalu besar. Oh, apa yang hilang melalui LDM ini? Komunikasi, komunikasi tatap muka. Alhamdulillah sekarang komunikasi daring memungkinkan kita untuk kayak gini ya. Kayak gini aja nih udah lumayan nih, udah enakan gitu ya. Kita bisa dengar suara anak kita langsung gitu. Kebetulan Bu Asih juga pernah LDR. LDM itu 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Dan waktu itu Wah, belum ada teknologi Android. Jadi paling banter suara gitu. Kalau mau kirim ya kirim rekaman, kalau mau video kirim rekaman gitu ya. Nah, sekarang udah banyak platform-platform yang memungkinkan kita berkomunikasi semacam ini gitu. Itu digunakan ya, jadi anak-anak menyapa ya, ayah menyapa, buat jadwal rutin misalnya habis subuh. Kapan waktu-waktu terbaik menyapa anak-anak? Nah, tandain. Jadikan itu rutinitas. Kemudian saya kurang paham nih, apalagi isunya ibu, karena LDM kan punya isu sendiri-sendiri ya. Mungkin itu ya. Jadi tetap berkomunikasi, gunakan platform yang ada untuk tetap bisa live seperti ini, saling memberikan dukungan. Karena ayah punya kewajiban menjadi kewam, lakukan proses kepemimpinan dari jarak jauh. Cek keluarga, jaga keluarga, awasi keluarga, edukasi keluarga. Jadi sambil komunikasi gini, ya absenin satu-satu. Gimana perasaannya sayang, gitu ya. Gimana lancar, ada hal yang bisa Abi bantu dari jarak jauh, gitu. Ya, uh, ambil klaim, ini buat Abi ya, buat Umi ya, siap ya, Umi ya, menjadi kepala rumah tangga, ya, yang menjadi tangan kanan Abi. Ingatkan Abi kalau mulai lalai atau lupa atau abai, jangan biarkan
ya, tetap beri dukungan positif dan tetap ingatkan. Gitu ya. Jadi dan apresiasi, ingat beliau juga berjauhan kan sedih gitu. Kita masih bisa nyawang anak-anak ya. Mungkin pasangan kita tidak gitu. Jadi tetap sapa dia, bantu pasangan kita untuk tetap terdukung ya, dan cari cara agar kembali bisa lebih rutin bergabung. Ya, Bismillah ya, ya. Ya, Insya Allah cukup jelas Bunda. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Sebenarnya ini agak berkaitan dengan yang awal tadi, tetapi di bawahnya sedikit berbeda Bunda. Jadi dari Abinya Migu menanyakan bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk biar tidak ikut emosi saat anak susah dinasehati. Tadi sudah terjawab di awal nggih, yang itu agar orang tua tidak ikut emosi saat anak susah dinasehati. Nah, manute yang rodo diancem. Jadi anak itu menurut ketika sedikit dengan ancaman. Contohnya misalnya ketika ayo pipis dulu nanti ngompol. Nanti ngompol loh. Nah, akhirnya anak mau melaksanakan pipis ketika ada ancaman dari ayahnya, nanti yayah mau pergi nggak diajak loh. Nah, ini bagaimana Bunda untuk mensikapi yang seperti ini, model anak yang mungkin patuhnya dengan harus sedikit ancaman seperti itu. Kak, saya minta maaf, saya nggak bisa mendengar suara Mbak Ati karena terputus-putus. Nggak tahu sinyal saya atau sinyal, nggak tahu yang lain bisa dengar dengan enak apa enggak. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Terdengar Bunda? Gangguan sinyal tidak? Kita coba ulang ya. Halo Bunda? Iya, putus-putus ya. Ini sinyal Bunda Putus-putus apa? ya. Memang sumbernya ya? Enggak. Bentar, memang masih proses. Sudah Bunda? Masih putus-putus kah? Lebih baik nggak? Suaranya terdengar lebih Sudah. baik nggak? Iya, Oh ya. jelas kok, masih jelas. Ayo. Ya. 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 Bentar ya, saya pasang tripod. Oke. Tadi berarti ini ya, sinyal drone. Jelas. Ya. Saya ulang ya Bunda. Ya, saya ulangi. Mungkin yang agak berbeda saja yang saya sampaikan ulang. Jadi bagaimana menghadapi anak yang dia itu patuhnya ketika dengan sedikit ancaman. Anak patuh tapi harus sedikit diancam. Ini seperti apa Bunda untuk menyikapinya? Kenapa ya kok harus diancam? Apa yang terjadi jika tidak diancam? Nah, itu pertanyaan saya ya. Jadi ekspektasinya turunkan ya. Jadi apa sih yang terjadi kalau nggak diancam? Dan apa yang terjadi kalau diancam? Saya kira hasil penelitian itu tidak mendukung ancaman untuk mengubah perilaku anak. Jadi kalau kita pakai ancaman, sebenarnya perilaku itu nggak berubah. Perilaku itu tidak berubah. Ya, jadi perilaku hanya tertunda atau tertahan atau terhambat. Nah, jangka panjangnya tentu secara psikologis mengganggu gitu, ya. Kalau Bunda sarankan, jadi gini, inti dari pengelolaan perilaku anak itu adalah hubungan. Oke, boleh diulang? Inti dari pengelolaan perilaku anak apa? Hubungan. Hubungan. Ya, hubungan. Jika hubungannya itu aman, penuh penghargaan, ya, respect, secure, ya, kemudian saling menyayangi, saling menyukai, ya, saling ingin membahagiakan, maka
perilaku itu mudah sekali dikelola. Perilaku yang mau dibentuk itu akan mudah dikelola. Insya Allah. Tetapi kalau relasinya, hubungannya tidak aman, insecure, terancam, terintimidasi, anak frustrasi, merasa tidak dicintai, maka sebenarnya apa yang kita lihat sebagai perilaku baik, itu sebenarnya nggak ada jaminan. Gitu. Itu bukan perubahan perilaku, gitu. Ya, itu tertunda aja, gitu loh. Cuman ya ditekan. Makanya kita menemukan fenomena di mana anak-anak yang banyak merepress karena proses tekanan itu, kemudian muncul dalam bentuk patologi baru di masa remaja. Itu yang kita nggak mau. Ya itu yang kita harus hindari. Sehingga yuk kita belajar yuk ya, jadi orang tua yang mau lebih mungkin agak agak perlu ilmu ya perlu pengetahuan lebih banyak, perlu kendali diri lebih banyak, mampu meregulasi emosi. Kita belajar lagi untuk belajar cara-cara yang lebih persuasif ya, komunikasi yang menyentuh, yang hangat. Ya, tentu hasil yang baik itu hanya diperoleh melalui cara-cara yang lebih berkelas ya. Kalau kita melotot, nabok, nyubit itu kan nggak perlu belajar, nggak perlu ilmu. Dan hasilnya kan ya nggak mungkin dong hasilnya keren gitu. Iya, iya. Sesuatu yang keren itu ya dihasilkan dari Jadi kualitas yang kita keren yang juga. keren juga ya, pengelolaan emosi kita pelajari lebih bagus, terus keyakinan positif harus dibangun ya, belajar untuk optimis, belajar untuk lebih efektif, cari pola komunikasi persuasif. Nanti kapan-kapan Bunda sharing ya. Jadi ada beberapa pola bahasa hipnotik ya yang bisa kita kembangkan, tapi itu nggak jaminan kalau kita tidak membangun keyakinan yang juga positif ya. Diri sendiri. Oh iya. Iya, iya. Baik Bunda, terima kasih sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh Masih iya, iya. masih ada dua Bunda. Boleh. Pertanyaan berikutnya adalah dari wali siswa kelas 1. Jadi bertanya seperti ini. Untuk kesiapan menerima keadaan sebagai orang tua, insya Allah siap. Tapi anak yang nggak siap bagaimana? Harus ada keterpaksaan dan seperti membuat anak sedih karena tidak sesuai keinginannya. Mengingat masih ingin bermain saja, masa transisi dia dari TK masih terbawa. Itu Bunda. Jadi bagaimana orang tua siap, tetapi dalam hal ini anak ternyata belum siap untuk menerima perubahan itu. Nah akhirnya ada keterpaksaan yang dilakukan oleh anak. Mungkin ini cukup mengiris hati si ibu ketika melihat anak itu bersedih dan terpaksa melakukan apa yang diperintahkan seperti itu. Kelas 1. Sepertinya kelas 1 karena ini perubahan transisi dari TK ke SD. Apa yang bisa kita lakukan ya Mbak Ati ya untuk membantu orang tua agar lebih terampil secara sosial ya. Tolong Ibu saya titip anak-anak SD kecil, apalagi yang kelas 1, mereka akan ber-SD 6 tahun. Kalau di awal sekolah dia sudah nggak mood, suasana hatinya jelek, penilaian dia tentang sekolah itu derita, makin berat kita nemenin dia 6 tahun. Apalagi masa SD itu krisis yang akan dialami itu adalah industri versus inferiority. Membangun karya atau merasa rendah diri. Anak SD itu anak yang fase di mana mereka ingin populer, mereka merasa mampu, merasa bisa ini, bisa itu gitu. Bisa main futsal, bisa main basket, jago lari ya, bisa berhitung, bisa matematika, bisa nyanyi, itu SD gitu. Dan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan itu dia membutuhkan harga diri, dia membutuhkan keyakinan diri. Nah, keyakinan diri itu nggak mungkin kita bangun dengan cara-cara intimidatif, dengan cara-cara yang membuat mereka merasa sedih, merasa terpaksa, merasa berat. Sumber daya mereka, apalagi dia dari sisi usia, aroma TK-nya masih kuat. Ya, berarti kan mereka beradaptasi dengan dua hal. Dari TK ke SD, dan dari situasi normal ke pandemi. Nah, Bu Hasni bermohon pada Allah agar Bunda dapat terhubung dengan
cara-cara yang lebih menyenangkan hati. Bukan Amin, kalau amin. ya kalau anak sedih, bunda sedih terus siapa yang seneng? Ya, anaknya terpaksa sedih. Bunda lihat anak sedih dan terpaksa bunda sedih. Terus siapa yang seneng? Alhamdulillah kan kita sama-sama nggak seneng dalam keadaan kayak gitu. Artinya apa? Kita akan bersama-sama mencari cara yang lebih menyenangkan, gitu ya. Nah, Bunda belum tahu, saya belum tahu apa isunya sehingga harus terpaksa. Karena menyemangati anak TK itu, maaf ya, kalau Bunda bilang itu natural, lebih mudah sebenarnya. Karena mereka itu masih aromanya aroma gembira, nyanyi, gerak, tari, bercanda, humor gitu. Jadi masih enak itu. Dan critical thinkingnya tuh belum terbentuk. Dia belum kritis gitu loh, belum yang menolak, membangkang kayak anak remaja. Enggak, dia enggak begitu. Tinggal mungkin kita perlu berlatih untuk lebih sadar ya. Apapun yang ya saya percaya ibu cukup menerima dan siap. Tetapi ketika kita melihat respon anak belum siap, itu tanda, ya tanda kalau kita masih perlu membangun penerimaan lebih luas, gitu ya. Nanti cara-cara kreatifnya bisa didiskusikan ya Bu ya dengan guru atau wali kelas gitu ya. Jadi suara kendaraan di luar ya agak. Jadi semacam itu. Ada lagi kah Mbak Ati? Iya, masih ada Bunda, satu pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga sudah mendekati pukul 11:30 nih. Ya. Pertanyaan terakhir dari uminya Mas Hafi dan Mas Nadif, bagaimana mengatasi anak yang ritme tidurnya berubah karena siang tidak terlalu capek dengan KBM. Jadi kalau sekolah normal mungkin anak full time dari jam 7 sampai katakanlah jam 3 itu di sekolah, otomatis aktivitas fisik itu banyak, sehingga mungkin ritme tidurnya itu menjadi lebih cepat atau pada waktunya lah. Tetapi ketika masa pandemi seperti ini, itu kan kebalikannya. Nah, bagaimana menyikapi itu, Bunda? Iya ya, memang betul sih. Jadi ritme tidur ya, itu juga jadi agak kacau ya Mbak Ati ya. Biasanya kan kalau sekolah letih ya, pulang itu lelah, terus dia bisa tidur lebih segera. Nah, mungkin sebenarnya apa yang terjadi ketika ritme tidurnya menjadi kacau itu apa aja tuh keluhannya? Sulit bangun gitu, sulit bangun pagi, kemudian hal-hal kayak gitu kan? Iya, betul. Iya. Apa yang hilang? Apa yang hilang dari situasi normal sehingga membuat jam tidur mereka tuh kacau? Mungkin rutinitas ya, rutinitas ya. Ya, rutinitas. Nah, bisa nggak kita menghadirkan rutinitas yang merupakan agak mirip lah dengan membuat kondisi sebelumnya. Replika tadi itu ya? Ya, replika. Jadi buat schedule. Saya punya schedule buat alhamdulillah sekolah sih yang bantu ya. Jadi ada guru bimbingan konseling itu meminta anak-anak membuat time schedule harian, daily dari bangun sampai tidur lagi. Memang dia nggak bisa penuhi 100%, tapi saya tanya, Hanif, itu membantu nggak nak schedule itu membantu kamu untuk tetap punya rutinitas? Iya Pak Bun gitu. Jadi saya minta buat ini checklist gitu kan. Jam sekian misalnya kalau sudah jam 10 saya bilang list kegiatan yang sebelum jam 10 udah penuh semua, udah terlist semua. Ya, kadang dia bilang belum, kadang dia bilang sudah. Tapi itu udah lumayan membantu. Saya senang sekali guru membantu itu. Jadi list itu ditempel gitu. Jadi saya juga bisa ikut. Oh, jam 10 berarti yang sudah dia lakukan adalah mandi, sarapan, olahraga, sholat duha. Iya. Ya. Iya. Berarti Ya. termasuk ini Bunda, kalau di sekolah kami itu kan akhirnya kami tetap memberikan mutabaah kepada anak yang itu harus diisi dalam rangkaian sebenarnya untuk itu juga sih. Nah, mungkin penekannya adalah kemudian pada tangan panjang kami adalah orang tua di rumah. Ini yang kemudian untuk bisa menjadi partner untuk itu sehingga replika yang dari sekolah itu akhirnya memang bisa terintegrasi di rumah. Seperti itu ya Bunda? Iya, boleh. Nah, tinggal kita rapikan cara komunikasi ke anak yang persuasif ya. Gimana anak-anak, kalian terbantu dengan schedule ini? Ini Bu Guru senang nih kalau ini bisa membantu kalian untuk tetap punya rutinitas ya. Nah, ya. Kemudian ibu di rumah juga bilang
itu. Jangan menakut-nakuti anak dengan schedule ya. Jangan Oh iya, menakut-nakuti dengan mutabaah. Jangan, tapi buatlah anak-anak mengerti bahwa semua alat itu untuk membantu mereka merasa lebih bantu. stabil. Iya. Nah, kalaupun dia nggak ideal, enggak apa-apa. Tapi dia sebagai alat itu sudah cukup membantu. Apalagi ini anak Bantu ya. SD ya, toleransi kita tetap tarik ulur, kita utamakan pada progres ya. Jadi apa namanya? Ada kemajuan sedikit-sedikit itu lebih kita utamakan. Progres dan ya, progres dan Ya, proses ya. ya betul. Oke. Proses dan progres ya. Proses dan progres itu lebih bermakna daripada hasil yang pengen kita lihat. Oh ini kok masih bolong, Ya. ini kok kamu mutabaahnya masih ini. Enggak itu. Tapi makasih ya, ini alhamdulillah ibu senang banget. Seminggu ini udah 3 kali, misalnya berhasil duha gitu. Ya, terus kita bisa Oke. ngobrol, bisa diskusi ya tentang apa sih keutamaannya, kenapa sih Allah menjamu kita dengan duha ya di antara waktu subuh dan zuhur. Ada 1-2 hadis yang bisa kita bacakan. Wah kok keren banget ya ini keutamaan atau kebaikan orang yang sholat duha. Nah itu lebih penting proses itu. Ya. Ya. Oke, baik Bunda, terima kasih sekali. Terakhir ini Bunda, kalau tadi Ya. terakhir ya, insya Allah ini yang paling terakhir. Karena ini titipan dari tim admin kami, yang kebetulan sama dengan saya, kami mengampu di kelas 6. Jadi ini pertanyaan dari tim guru kelas 6, bagaimana guru kelas 6 memotivasi anak-anak yang sebenarnya secara akademis itu sudah akan berakhir dari sekolah ini, tetapi mereka harus menghadapi itu semuanya dari rumah. Jadi untuk memotivasi agar mereka siap untuk menjemput kelulusan dengan waktu yang sangat terbatas. Monggo Bunda. Oke, masih sama Bunda ingin kita semua membantu anak-anak itu untuk satu menyadari situasi yang berubah, ya, menerima apa adanya, ya, dan menyiapkan strategi-strategi adaptif. Jadi terus bantu anak-anak melalui dialog, ya. Uh, uh, Gimana Mas persiapan untuk kelas 6 gitu? Syukur kalau dia bisa mengeluh, mengungkapkan apapun perasaannya. Nggak enak banget ya angkatan ini, masa kita persiapan untuk UAN kok kayak gini banget, misalnya ya, dia mengeluh dan lain sebagainya. Itu good, itu malah bagus banget. Sehingga kita tahu, oh segini kesiapan dia, oh segini penerimaan dia. Sehingga kita bisa menjadi teman yang baik untuk anak-anak. Nah, kalau persiapan mental ini kita rawat, ya kita besarkan hatinya, kita bantu untuk melakukan strategi adaptif, bantu dia untuk bersama-sama kita ya, mengatur emosi, menerima ini, memperkuat keyakinan positif gitu, baru kita bisa bicara strategi, bicara trik ya, bicara tips gitu ya. Nah, tentu guru dan rumah perlu berkolaborasi. Capaian target apa di berapa bulan efektif ini agar anak-anak siap untuk UN ya. Udah nggak ada UN ya? Ya. Ada apa nggak ada? Kabarnya seperti itu, kabarnya seperti itu. Masih serba tidak pasti Bunda, masih serba Ya, tidak pasti. ya udah, ketidakpastian itu juga sesuatu yang perlu anak-anak terima apa adanya. Ya, mungkin kita lebih fokus ada sama fokusnya berarti pada proses dan progres gitu. Jadi anak kelas 6 berprogres, ada kemajuan, apapun yang terjadi dia siap, paling tidak menyiapkan ujian sekolah, ya kan? Pusat ya, Ya. ujian sekolah. Nah, dibantu dan kembangkan teknologi pembelajaran yang lebih adaptif. Ya, mungkin nggak tahu saya apakah dengan Google Form, Google Doc itu terbantu, apakah melalui aplikasi platform yang ada itu sudah cukup terbantu atau perlu menghadirkan ide atau kreasi lain. Nah, admin bisa melakukan assessment, meminta pendapat dari anak-anak juga, apa yang membuat mereka lebih apa ya, lebih tersemangati dan lebih nyaman, Tertarik. ya lebih tertarik gitu. Dan Bunda sih pesen pembelajaran daring itu buatlah suasana sekolah yang meriah itu pindah ke rumah dengan cara komunikasi yang lebih persuasif. Sebelum kita ngasih pelajaran atau apapun, utamakan masuk ke dalam dunia mereka sebelum
mereka diajak masuk ke pelajaran ya. Gimana Baik, baik. anak-anak ya, sapa mereka, tanya mereka, ajak ngocol dikit, bercanda gitu ya. Baru kemudian oh hari ini hal baik yang akan kita pelajari itu ini, targetnya ini, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian menyiapkan ujian sekolah. Dan kalaupun nanti akan ada UN, mudah-mudahan ini juga bagian dari usaha kita ya bareng-bareng untuk bersiap menyelesaikan UN. Nah, minta Ya, mereka di akhir pelajaran boleh minta mereka ikut memberikan masukan dan sebagainya. Jadi keterlibatan anak kelas 6 itu saya kira kok juga bisa menjadi faktor yang membuat mereka lebih memiliki program-program penguatan ya. Sambil nanti kita kita bisa kembangkan juga. Mungkin mereka punya ide untuk menguatkan motivasi atau belajar cara belajar yang lebih efektif, membuat catatan, membuat apa ya kayak gitu ya, yang untuk ya, bekal praktis. ya. Jazakillah khair Bunda. Luar biasa, 3 sesi ini Bunda. Iya, 3 sesi dan ya lebih 1 jam dari yang kita targetkan. Mudah-mudahan lebih dari kelebihan waktu ini memberikan banyak kebaikan untuk kami semuanya di sini. Insya Allah, Ya, insya Allah. dan monggo Bunda sebelum kita tutup acara parenting pada siang hari ini, Bunda dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk kami semuanya sehingga bisa menjadi benar-benar sesuatu yang melekat di hati kami seperti itu. Monggo Bunda. Iya. Baik. Bapak Ibu, teman-teman ya, teman-teman semua, Bunda teringat tadi ya, Bunda sempat tadi menyebutkan bagaimana mutiara itu lahir ya dari kerang yang sadar dan menerima kehadiran pasir-pasir yang menyakitkan ya, menerima, menyadari kehadiran zat-zat mineral asing ya yang masuk ke dalam cangkangnya ya, yang justru melalui proses luka itu gitu, proses yang tidak ringan itu dia akan mengeluarkan zat ya, yang zat itulah kemudian secara berproses melapisi dirinya selapis demi selapis ya, sehingga membentuk mutiara yang cantik ya, membentuk ketangguhan, membentuk kekuatan, membentuk cahaya gitu, cahaya baru. Nah, Bunda berharap kita bisa semua bersedia ya, sedikit nggak enak, sedikit sedikit susah gitu ya, sedikit perlu penyesuaian untuk menyadari bahwa ini proses memutiarakan diri kita ya, proses memutiarakan anak-anak kita gitu, sehingga dalam proses ini kita terasah untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan kuat, menerima apa adanya, belajar untuk lebih dekat dengan Allah, belajar untuk mengembangkan sumber daya yang sebenarnya udah Allah kasih, kreativitas, ide, inovasi ya, kemudian kolaborasi dan berbagai macam sumber daya yang kita miliki, yang itu kadang-kadang memang baru keluar zat itu, komponen itu ketika kita menghadapi situasi yang cukup sulit gitu. Kita husnuzon sama Allah, Allah baik, selamanya baik, dan tidak pernah menginginkan atas kita kecuali kebaikan. Mudah-mudahan husnuzon billah kita ya, menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah. Syukron ayah ibu sekolah semuanya ya, teman-teman juga yang gabung, ada alumni-alumni saya itu, ada mahasiswa saya, ada Adel, tadi itu baca ada siapa, saya senang banget ya ketemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini melimpahkan limpahan karunia kasih sayang Allah ya, karena dengan rahmat Allah lah kita terhindar dari bahaya dan kita ditarik dalam cahaya kebaikan yang lebih luas. Bunda minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair sekali kepada Bunda Hasni atas semua waktunya dan ilmunya. Sekali lagi saya more than words ini jadinya. Jadi terlalu banyak yang hari ini saya secara pribadi dapatkan. Sekali lagi semakin menyadarkan diri saya sebagai seorang ibu dan juga mungkin kepada ibu-ibu juga yang di rumah. Sekali lagi bahwa kemudian sikap kita hari ini adalah menerima, sadar, kemudian
sikap penerimaan itu yang kemudian akan melahirkan strategi-strategi kita untuk bersama-sama menghadirkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan luar biasa, statement terakhir dari Bunda hampir mengoyak batin saya lagi, bahwa Allah selamanya maha baik, Bunda. Allah selamanya maha baik. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa menghadirkan itu di dalam hati-hati kita untuk kemudian senantiasa berhusnuzon kepada Allah dengan apapun yang Allah hadirkan untuk kita saat ini. Ya. Jadi lahir Bunda, sekali lagi matur nuwun sekali untuk sharing ilmunya, dan mohon maaf jika nanti mungkin ada banyak panggilan lagi dari kami untuk kami diberikan pencerahan lagi. Mohon Bunda untuk meluangkan waktu untuk kami kembali seperti itu. Dari hikmahnya ya. Jadi iya Bunda, insya Allah. Hikmahnya ke Purworejo cukup dari sini ya. Iya, ya, ya. Insya Allah nanti kita kopi darat Bunda. Kita kopi darat biar nanti bisa lebih lebih dekat, lebih intim seperti itu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali dengan baik. Ya. Salam buat semua. Mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Ya. Jadi lahir Bunda, salam buat keluarga semuanya, buat Kak Atifah, buat Mas Hanif, buat Abi semua. Iya, monggo Bunda dipersilakan. Insya Allah. Makasih Mbak Ati, makasih Bu Supini. Sama-sama Bunda. Bunda pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika, dadah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi rangkaian seminar parenting dari sekolah spesial untuk kita semuanya menyambut tahun ajaran baru 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang tadi kita saksikan bersama memberikan banyak kemanfaatan untuk diri kita semuanya, sehingga kita lebih semangat selalu hari-harinya selalu menjadi lebih baik untuk membersamai anak-anak kita semuanya dengan baik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya selaku moderator sekaligus MC, jika selama menghantarkan Bapak Ibu semuanya banyak kendala, banyak khilafan yang saya lakukan, saya secara pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita masih bisa bertemu kembali. Sekali lagi selamat untuk mendampingi putra-putri di rumah. Kita adalah orang tua terbaik untuk anak-anak kita, sehingga mari kita coba untuk selalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih untuk semua atensinya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.